of Ismail. Mami dan Ririn menyusul ke sini karena kebetulan mereka menuju ke panti asuhan dalam rangka agenda kunjungan kegiatan sosial yang akan diliput di sebuah surat kabar. Ini kegiatan rutin ke panti asuhan terpencil atau pelosok karena jarang dijangkau. Kebetulan panti asuhan ini punya Bu Maryam. Bu Maryam adalah teman Mami dalam kegiatan sosial atau dia salah satu penyalur sumbangan. Rasanya aku mendengar suara dia. Tidak mungkin ia di sini. Mungkin kebetulan saja karena tidak mungkin ia berada di sini berjualan gorengan seperti anak-anak kurang mampu. Setahu aku, ibunya Arga cukup memanjakan dia karena cucu satu-satunya. Lagian uang yang aku transfer bisa memenuhi kebutuhan hidup Sarah lebih dari cukup. Ya Tuhan, kenapa pikiran ini merasa ada Sarah, padahal ada Ririn di sampingku yang selalu bisa membuat Mami bangga. Ya, ia seorang dokter dan punya rumah sakit. Ditambah lagi, ia juga aktif dalam kegiatan sosial Mami, seperti memberi pengobatan gratis serta mengunjungi panti asuhan. Apalagi kurangnya Ririn. Entah kenapa aku masih merasa sepi dalam keramaian. Nanti kita akan berfoto sambil memberikan bingkisan ke anak-anak panti, Mi, biar wartawan bisa meliputnya. Iya, Rin, tapi perbaiki bedakmu karena berkeringat. Panas sekali di luar sana, Mi. Apalagi WC masjid agak bau. Keluh Ririn sambil mengeluarkan kotak bedak dari tas, lalu mulai berkaca. Namanya juga banyak pengunjung, Rin. Itu musola persinggahan orang yang berkunjung ke daerah sini. Lagian di belakang musola pemandangannya bagus. Iya mas, tapi apa nggak ada yang bisa bersihin gitu? Kan banyak sumbangan juga yang masuk. Bisa jadi banyak sumbangan yang masuk ke kantong pribadi. Timpal Mami. Mami, ngapain juga berburuk sangka? Lagian itu urusan mereka. Kita seharusnya bersyukur karena bisa istirahat sejenak, buang air kecil dan sholat. Tapi kalau jorok gitu, jadi malah sholat deh. Iya, masuk WC-nya aja, jijik. Mami juga setuju dengan ucapan Ririn. Aku bisa maklum karena Ririn dan Mami tidak sholat, padahal WC masjid tidak terlalu kotor. Namanya juga WC, pasti bau. Hanya saja Mami dan Ririn terbiasa dengan kamar mandi bagus. Akhirnya kami sampai di depan panti asuhan Baitul Ihsan. Lingkungan yang sangat indah karena dikelilingi kebun sayur rumahan yang ditanam di halaman. Pasti anak-anak sangat betah. Akhirnya kita sampai. Ayo kita keluar, Mi. Terus bedak dan pakaian kita juga harus tampak rapi karena akan difoto. Bentar, Mami mau tambahkan lipstik dulu. Aku keluar dari mobil. Udara di sini lebih dingin dari di kota, hingga memicu buang air kecil. Senang rasanya ibu mau berkunjung ke sini. Pastilah Bu Maryam. Ini program kami yang insya Allah tidak akan pernah putus. Wah, makin cantik aja menantu ibu. Bu Maryam menyapa Ririn. Berkat selalu melakukan hal positif, jadi memancarkan ke wajah Bu Maryam, ujar Ririn. Nah, Ismail beruntung punya istri seperti dokter Ririn. Berkat dokter banyak yang tertolong, karena banyak keluarga miskin yang tidak punya biaya operasi, bahkan tertolong 100%. Alhamdulillah Bu Maryam. Mami dan istri saya memang paling terbaik, pujiku, yang disambut senyum oleh Ririn. Ya, secara luar Ririn tampak sempurna. Wartawan yang datang bersama Mami juga sibuk foto kegiatan ini.
Ririn dan Mami memberikan santunan berupa amplop dan bingkisan pada anak-anak panti. Bukan saja itu, bantuan 30 juta tunai tak luput dari pemotretan di panti asuhan ini. Bu, bisa numpang ke kamar kecil? Rasanya sudah semakin kebelet. Terus aja ke belakang, Nak Ismail, di sudut dapur kamar kecilnya. Bu Maria menunjuk ke arah belakang. Aku segera menuju ke arah yang ditunjuk Bu Mariam. Sampai di ambang pintu, terlihat seorang wanita duduk sambil membersihkan ikan. Sebaiknya aku minta izin dulu. Permisi, Mbak. Saya mau numpang ke kamar kecil. Wanita itu langsung berpaling padaku, tapi segera menunduk dan menunjuk ke arah sebuah pintu di sudut dapur ini. Dengan cuek, ia melanjutkan lagi membersihkan ikan. Akan tetapi, kenapa matanya mirip dengan mata Sarah? Melihatnya, mendadak jantung ini berdebar, seolah ia adalah Sarah. Ah, tidak mungkin Sarah ada di panti asuhan ini. Tapi matanya, rasa penasaran membuatku ingin melihat wajahnya sekali lagi. Meskipun tertutup masker, matanya sangat mirip dengan mata Sarah. Ya, sangat mirip. Untuk menghilangkan rasa penasaran, aku melangkah agak mendekat dengan wanita itu. Namun, saat aku hampir melihat wajahnya, ia bangkit dari duduk dan langsung menuju dekat kompor dengan posisi membelakangi. Ah, sebaiknya aku tes dengan menyapanya saja. Kalau suaranya juga mirip, pasti dia Sarah. Mbak, masak apa? Tanyaku. Ia malah terus melakukan kegiatannya, menyalakan kompor tanpa peduli dengan pertanyaanku, seolah tidak mendengar. Tidak mungkin ia tidak mendengar, karena tadi saat aku menanyakan kamar kecil, ia menunjuk ke sudut dapur. Mbak asli sini? Tanyaku lagi. Ia masih diam dan melanjutkan mencuci ikan itu di panci kecil. Mas Ismail, tiba-tiba Ririn sudah berdiri di ambang pintu dapur hingga membuatku tersentak. Ya, Rin, cepetan, kita harus ambil foto buat diliput. Aku mau ke kamar kecil dulu. Jangan lama-lama, di sini bau ikan hingga perutku mual. Terus lantai dapurnya juga kotor. Masa seorang dokter takut dengan amis ikan dan lantai kotor? Sudah deh, Mas. Jangan menggoda aku. Lagian saat memeriksa pasien, aku pakai masker kok. Cepetan, Mas. Suara Ririn terdengar manja. Iya, aku ke kamar kecil dulu. Lalu berlalu ke kamar kecil. Kenapa aku masih merasakan kalau wanita tadi Sarah? Matanya sangat mirip, meskipun wajahnya tertutup masker. Mungkin aku harus melakukan sesuatu setelah keluar dari kamar mandi ini. Akan kuajak lagi ia komunikasi agar suaranya terdengar. Setelah buang air kecil, aku keluar dari kamar kecil. Namun wanita tadi tidak terlihat. Kemana dia? Kulihat pintu samping terbuka dan ada suara seperti seseorang sedang menimba air. Mungkin ia di luar. Masih dengan rasa penasaran membuatku ingin melihatnya keluar sana. Mas Ismail, kok lama amat sih? Lagi-lagi Ririn datang ke dapur ini. Iya, sebentar, sahutku. Ayo suamiku, kita harus berfoto buat diliput di surat kabar online. Tanganku ditarik Ririn hingga tak mampu menolak. Ah, tak mungkin wanita itu Sarah. Kalau Sarah, mungkin ia akan menyapaku atau setidaknya bersuara. Lagian mana mungkin Sarah berada di panti asuhan, karena uang ditransfer Pak Yoyo sudah lebih dari cukup memenuhi kebutuhannya. Kami berfoto bersama. Foto sedang memberi bingkisan, memberi amplop, dan juga memberikan selimut baru bagi semua penghuni panti asuhan. Semua tampak sempurna
Dan pasti besok foto ini sudah dilihat banyak orang. Sekilas merasa ini sebuah pencitraan karena beramal tapi pamer. Terima kasih banyak, Bu. Kami sangat terbantu dengan kehadiran Ibu beserta anak dan menantu Ibu. Tapi apakah masih ada program beasiswa bagi anak-anak berprestasi, tapi ditelantarkan bapak kandungnya? Melalui perusahaan saya aja, Bu Mariam. Kebetulan perusahaan saya ada program bantuan pendidikan hingga tamat sarjana. Aku menawarkan ini karena juga salah satu program dari perusahaan dari dulu. Alhamdulillah, kapan anak kami bisa mendapat bantuan itu, Pak? Kirimkan saja kartu pelajar dan nomor rekening. Sertakan surat pernyataan dari Bu Mariam. Hanya itu saja. Insya Allah, perusahaan menanggung biaya pendidikan anak itu sampai sarjana. Atau melalui yayasan kami juga bisa, Bu. Timpal Mami. Alhamdulillah, banyak bantuan buat anak kita di sini. Ini anak pintar dan berprestasi di sekolah. Ibunya juga bekerja di sini buat memenuhi kebutuhan anak itu. Bapak kandungnya sudah menikah lagi, Bu. Tanya Ririn. Belum. Hanya saja tidak bertanggung jawab membiayai. Setelah memberi santunan ke panti asuhan, kami langsung balik ke kota. Entah kenapa, mata wanita di dapur panti asuhan tadi berhasil membuatku mengingatkan tentang sosok Sarah. Apa kabarnya sekarang? Apa ia sudah menikah lagi? Rasa rindu ini terpendam dan berhasil menyiksa. Andaikan kami dipertemukan lagi, hanya satu yang kuinginkan, yaitu melihat ia bahagia dengan kehidupannya. Sarah, aku merindukanmu. Ponselku berdering hingga membuyarkan lamunan. Ternyata panggilan masuk dari Bu Mariam. Segera aku jawab. Assalamualaikum, Nak Ismail. Waalaikumsalam, Bu. Jawabku di ponsel. Maaf ya, Nak. Bukan maksud Ibu tidak menghargai tawaran baik dari Nak Ismail. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Apa maksud Ibu dengan minta maaf? Lagian, Ibu tidak salah apa-apa. Bantuan beasiswa untuk anak berprestasi yang barusan saya tanyakan itu mungkin tidak jadi karena ibunya menolak. Loh, kenapa ditolak, Bu? Padahal banyak yang mau dengan program ini. Tapi kenapa ia menolak? Karena ia merasa masih bisa membiayai anaknya. Katanya, berikan saja bantuan itu pada anak-anak yang lain. Setelah mengakhiri pembicaraan di ponsel, entah kenapa aku merasa ibu dari anak itu seperti wanita yang punya harga diri. Ah, bukan itu, tapi wanita mandiri, namun terdengar sok. Kenapa Ismail? Tanya Mami. Bantuan beasiswa itu ditolak ibu anak itu, Mi. Katanya, berikan saja pada anak-anak yang lain. Sok sekali dia, padahal kerja di panti asuhan berlagak seperti kerja di kantoran dengan gaji besar. Udah untung kita tawarkan 2 bantuan. Jarang-jarang lo yang menolak, bahkan banyak yang mau, kata Ririn ketus. Iya ya, padahal kita menawarkannya bukan tamat SMA aja, tapi tamat sarjana. Aneh, pasti ibunya bodoh hingga sok tidak butuh. Mami pun ikut berpendapat miring. Apakah ibu dari anak itu wanita yang aku lihat di dapur tadi? Ini sangat aneh. Jarang orang yang menolak bantuan beasiswa hingga tamat sarjana. Apalagi anak itu bukan anak orang kaya. Sebaiknya ku kunjungi panti asuhan itu 1 minggu lagi saat kunjungan ke proyek bangunan hotel. Bersambung.